Pemirsa, sebuah makam palsu di situs Bedander di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dibongkar oleh warga. Resah dengan adanya 8 pemakaman yang disinyalir palsu, puluhan warga di Brebes, Jawa Tengah membakar dan membongkar makam tersebut. Aksi pembakaran dan pembongkaran makam palsu ini pun viral. Delapan makam keramat palsu di Cianjur, Jawa Barat dibongkar warga bersama aparat setempat. Keberadaan makam-makam palsu ini meresahkan warga karena dianggap menyesatkan dan dijadikan ladang bisnis berkedok ziarah. Warga bersama aparat desa dan kecamatan didampingi anggota TNI dan kepolisian membongkar 8 makam keramat palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa di studio. Ada Mas Bayu, Pak Imam, Pak Rofik. Ketemu lagi kita di channel Basa Basi Demokrasi. Jumpalitan di sistem demokrasi. Kali ini ada tamu spesial lagi, Bapak Arifud. Selamat malam. Malam, Bapak. Tapi kita tetap selalu ditemani oleh Bapak Aminuddin Suhada. Selamat malam, Pak Amin. Malam, Pak Awa. Malam ini kita akan menyapa netizen dan netiza. Semoga tetap waras dan tetap setia di channel kami Basa Basi Demokrasi Babat. Malam ini kita akan membahas tema ini menarik ini. Temanya seharusnya yang dibongkar bukan cuma makam palsu, bongkar juga sistem palsu yang merusak akidah umat. Nah, ini berkaitan dengan berita-berita yang sebetulnya bukan kejutan ini, cuman repetisi atau pengulangan, cuman gumunnya ini para media dan penikmat media itu gumun bahwa ono iki sehingga viral dan rame. Ini informasi yang didapat di lapangan bahwa sebelumnya bangunan 8 makam yang berdiri sejak tahun 2022 lalu dibangun oleh sekelompok jamaah dari luar desa Sawo Jajar. Bahkan keberadaan bangunan makam tersebut berada di lahan milik pemerintah desa atau Pemdes Sawo Jajar yang sebelumnya lahan tersebut digunakan sebagai kandang peternakan bebek. Sekdes Sawo Jajar mengungkapkan fakta mengejutkan di balik pembangunan makam-makam tersebut, di mana motif pembangunannya makam didasari oleh keyakinan spiritual. Berdasarkan klarifikasi dengan perwakilan kelompok jamaah dari luar desa Sawo Jajar, bahwa pembangunan itu dilakukan karena mereka mendapat wangsit berupa mimpi. Ini teringat akan wangsit itu teringat togel ya. Satu mimpi ya. Wangsit alam apa itu. Kita lanjutkan. Peristiwa serupa juga terjadi di sejumlah titik dengan dugaan motif yang sama. Fenomena ini diduga juga beririsan dengan beberapa kasus pembongkaran makam Habaib akibat pemilik nasab Ba'alawi. Polemik terkait dengan polemik nasab Ba'alawi. Nah, ini gimana ini Pak Arif ini? Fenomena ini Pak Arif. Sebelum kita ke Pak Amin ini. Yang bau reksa ya. Iya. Jadi apakah memang kedua fenomena ini saling berkaitan?
Kalau saya sendiri ini berkaitan atau tidak itu saya nggak terlalu mengerti. Tapi fenomena ini memang cukup marak ya. Apalagi akhir-akhir ini karena memang ada ya pembongkaran. Iya. Seandainya nggak dibongkar ya nggak marak ya. Iya, ya. Tapi karena mulai dibongkar itu di beberapa tempat di Mojokerto itu sampai ada Mojokerto kalau nggak salah ada 12. Iya. Ya. Brebes ada puluhan juga Ya. dan beberapa Ya. tempat juga banyak. Ya. Dan yang ada ya pembongkaran ini kan akhirnya ada sebuah kenyataan yang kita sebagai masyarakat itu kan jadi berpikir iki sakjane enek opo ngono lho. Lah kok enek makam dibongkar lho kok dhisik bangunnya iki piye? Kok makamnya sekian banyak gitu loh. Apakah masyarakat yang sekitarnya itu nggak tahu? Iya. Ya. Dan itu yang bangun kalau melihat dari ini ya yang tertangkap ya, Iya. yang tertangkap oleh polisi itu ternyata mereka adalah jamaah di luar desa itu. Iya. Nah kan jadinya aneh, ki terus opo? Iya, ya. Apakah mungkin karena ini kalau di desa saya Pak ya, di desa saya itu kan memang hampir setiap beberapa bulan itu ada ini. Ada semacam kayak ziarah wali. Kalau wali dulu seingat saya kan jumlahnya ya hanya 9 itu. Kalau Jawa Timur kan paling hanya beberapa tempat. Tapi kok akhir-akhir ini ada beberapa itu kok nambah. Iya. Destinasinya nambah. Ya itu. Iki wali opo maneh gitu loh. Iki wali sopo maneh itu kok endi gitu. Ada juga wali yang langgeng dan tidak berani mengotak-otik ataupun membongkar. Wali dong wali. Wali Kukun. Nggak ada yang berani membongkar di Ngawi Pak ya. Iya, Wali Kukun. Stasiun. Tahu saya. Pernah ke sana saya. Yeah. Itu wali apa dia nggak akan pernah di otak-atik itu. Kemudian bagaimana ini terkait apa ya makam-makam ini yang cenderung berdasarkan apa pembangunannya itu berdasarkan apa mistis atau wangsit itu. Iya. Nah, apakah Islam itu hanya menyandarkan pada wangsit itu seolah-olah menyamakan dengan dengan nun sewu ya, dengan wali-wali yang selalu mendapat ilham atau apa itu. Sebelum ke Pak Amin ya. Iya. Mungkin kalau dari saya ya, fenomena kuburan ini kan sebenarnya bukan hanya kuburan. Fenomena tentang sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan spiritual. Keramat, tempat keramat. Apalagi kita di Jawa. Di Jawa itu kan kita itu sebuah wilayah yang memang unsur mistiknya itu sangat besar dan sangat kental sampai hari ini. Walaupun ya cah nom-nom ya kan kalau hari ini kan katanya cah nom-nom nggak percaya dengan adanya sesuatu yang sifat klinik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu juga. Pada kenyataan mereka ya takut dengan sesuatu yang kayak hantu dan sebagainya. Berarti kan sama juga. Beda versi gitu loh. Kalau dulu mungkin zaman kita kan ya kayak togel tadi ya. Jadi moroni datang kuburan bawa pulpen bawa kertas. Nah, jadi adanya tempat-tempat itu ya ini kalau ada tempat yang memang itu sengaja dibuat ya lagi-lagi memang berarti apalagi di situ ada kotak amalnya Pak. Berarti memang ini bisnis Pak. Ada unsur. Iya, kalau sengaja dibangun sengaja dibangun bagus dan itu ada kotak amalnya, berarti ini unsurnya ini bisnis. Tapi kalau cuma petilasan biasa, dan tidak ada itu kayak misalnya kayak candi. Candi yang ada di kita yang sudah itu ada pagarnya emang dibangun, tapi kan nggak ada kotak amalnya. Ya tetap itu hanya cagar budaya saja. Walaupun memang kita tidak bisa mungkin kayak candi contoh. Candi itu digunakan untuk hal-hal yang kayak kita sebagai orang Jawa, orang Kejawen ritual di situ ya sudah biasa gitu. Kayak di penataran mulai dari altarnya yang di atas itu sampai nanti di tempat yang digunakan untuk tomo broto di situ. Meditasi itu ya.
Ya memang ada. Ya. Gitu. Ini unik juga, ini bukan unik ya, lucu juga. Meminjam pernyataan Pak Arief tadi bahwa umat atau masyarakat khususnya anak-anak muda ini wedi karo hal-hal sing mistis, yang genderuwo dan sebagainya. Ning ada genderuwo yang lebih medeni yang mereka itu justru nggak takut. Sistem demokrasi ini kan genderuwo ya. Padahal kita itu hidup dan menjalani sistem itu, tapi kok ora wedi gitu loh. Maksudnya tetap wani gitu loh. Padahal menyengsarakan, faktanya menyengsarakan. Nah, ini permasalahannya kalau itu ya, itu kalau dari saya itu permasalahan seperti ini, Pak. Kenapa anak sekarang itu lebih takut ke hal yang kayak hantu dan sebagainya? Karena itu bukan masa kelihatan. Karena itu memang sengaja dipromosikan. Sengaja dipromosikan dengan film-film yang menakutkan. Akhirnya entah itu film Indonesia, film Asia ya, film Asia itu kan hampir sama, hantunya itu mirip-mirip lah. Tapi kalau sudah nanti hantu dari luar kayak di Eropa dan sebagainya kan beda lagi ya. Nah makanya kan cara menghantui dan sebagainya hampir sama. Makanya itu kan salah satu promosi hantu gitu. Hantu itu gini. Akhirnya banyak di pikiran mereka kepercayaan tentang hantu ya seperti ini dan seperti ini. Tapi masalah demokrasi itu kan dipromosikan sebagai sebuah sebuah keindahan yang itu patut untuk digunakan. Dan ini sangat bagus. Dan ini itu dipromosikan dari kita dari kecil, Pak. Betul. Dari kita dari SD, bahkan mungkin dari TK, itu sudah ada mempromosikan kayak gotong royong dan sebagainya. Terus nanti kita bermusyawarah itu sama dengan demokrasi dan sebagainya. Jadi ya citranya itu bener-bener bagus dan kita nggak tahu sebenarnya demokrasi yang hari ini itu sebenarnya seperti apa sih? Dan bahkan nggak peduli, Pak, hari ini. Mau saiki kalau kita ngomong masalah politik ya, waduh politik mana? Kecuali pelawak ya. Kecuali apalagi yang pelawak yang dia itu yang stand up. Stand up komedi, karena orang-orang stand up itu kita tahu sendiri mereka itu cara melawaknya dengan riset. Ya berarti mereka pasti akan beririsan dengan yang ada hubungannya dan pemerintah, karena ini dianggap lucu. Betul. Nah, sebetulnya bagi stand up komedi ini serius. Tapi bagi pelaku demokrasi ini lucu. Ini lucu, perlu diteruskan ini. Karena menghibur. Bagi mereka itu hiburan ini. Ya, kita lanjut ini ke Pak Amin ini. Ini lebih jauh lagi, Pak Amin. Perlu dijawab ini dengan gamblang dan nek boso gaulnya itu terang benderang, itu harus dijawab, perlu dijawab dengan gamblang. Mengapa di era modern yang sudah sangat sophisticated sains dan teknologinya seperti sekarang ini masih saja banyak umat Islam, sekali lagi banyak umat Islam yang terjebak mistika yang absurd. Ini gimana Pak Amin? Ya, pertama kita disclaimer dulu ya. Tema ini kita angkat itu sebagai apresiasi kita ya kepada salah satu penonton setia channel Babat ya, yang menginginkan untuk ini diangkat sebagai topik pembahasan di channel kita, karena memang lagi viral ya, lagi banyak menjadi perbincangan di tengah publik, adanya pembongkaran makam palsu ya, oleh sebagian mereka disebut dengan makam keramat, tapi setelah dibongkar ternyata nggak ada apa-apa. Jadi kita coba lihat secara objektif ya, tanpa kemudian mencoba untuk berpihak pada salah satu
pihak yang pro dan kontra. Jadi intinya kalau makam itu memang setelah diteliti ya, atau misalkan ini makanya si A gitu ya, si A bin A gitu, katanya begini sehingga kemudian banyak rombongan ya yang datang ke situ untuk berziarah atau untuk ya selayaknya misalkan ziarah ke makam-makam wali, makam-makam ulama-ulama dahulu ya, yang mungkin dikenal sebagai waliullah, yang punya keramat-keramat dan sebagainya. Ya diteliti saja ya, apakah betul makam yang diklaim itu adalah makam orang keramat, benar sebuah makam atau bukan. Kalau kemudian ada kejanggalan, misalkan dulu tidak ada, ternyata tiba-tiba ada, apalagi kemudian sudah dibangun sebuah semacam situs ya, semacam tempat yang bagus sehingga menjadi destinasi wisata religi gitu, di mana nanti ada unsur ekonomisnya juga, ada kotak amalnya, ada keuntungan yang bisa didapatkan dari rantainya ya, rantai ekonominya kan misalkan biro perjalanan ya, atau panitia-panitia yang menyelenggarakan wisata religi itu ya, atau dari misalkan dari takmir masjid atau musola, atau dari sekelompok jamaah masjid taklim ya, mereka menghimpun orang untuk pergi ke sana. Itu kan juga ada unsur ekonomisnya Pak ya, yang biasanya kan yang ketua rombongan itu dapat fee dari pemilik jasa travel. Nanti yang punya travel itu juga biasanya kalau wisata itu kan ya nanti mampir rumah makan mereka juga dapat fee ya. Jadi kan orang turisme kan sudah tahu lah ya apa remah-remah ekonomi di balik sebuah perjalanan wisata, apalagi kemudian dikemas sebagai wisata religi yang selama ini di kalangan tertentu itu dianggap sebagai sebuah solusi untuk mencari ya ada yang mencari mungkin berkatnya, keramatnya dari si yang ada di makam itu, supaya yang belum menikah bisa segera menikah, yang usahanya seret bisa segera sukses, atau apalah yang hal-hal yang kemudian itu bisa terpenuhi kalau berdoanya di situ. Itu kan mendorong orang untuk mengikuti sebuah paket wisata religian di situ ya, meskipun ada motif yang lain. Tapi pada umumnya kalau kita tahu di masyarakat kan itu. Ya. Jadi kalau memang itu diduga ganjil, janggal ya diteliti aja, seperti yang kemarin terjadi yang di berita disebutkan tadi di Brebes itu ada 8 makam yang 2022, artinya kan sebelum 2022 tidak ada itu kandang BBM, berarti tanah kas desa apalagi ya. Jadi satu tanah yang juga istilahnya ilegal kan, itu tanah kas desa kok dijadikan kompleks pemakaman, dan ternyata begitu ada polemik di tengah masyarakat dibongkar, betul ternyata cuman batu kali ditata gitu, dibuatkan cungkup dan sebagainya, dan tidak ada makam apa-apa di situ ya. Itu kan berarti penipuan, ini pidana kan sebenarnya. Cuman nanti pertanyaannya Pak Arif juga menggelitik, lah kok baru sekarang? Artinya udah 3 tahun yang lalu tuh. 3 tahun yang lalu tuh begitu banyak rombongan ke situ, kok nggak ada yang curiga gitu ya, kok baru-baru ini aja gitu. Mereka ada di Ponorogo juga, lalu ada di Mojokerto, ada di Jawa Barat, ada beberapa tempat, Jawa Tengah beberapa tempat, dan itu rame menjelang atau beririsan ya, bersama dengan ramenya isu nasab Alawi, di mana ada satu kelompok atau beberapa pihak yang kemudian mengklaim itu bukan dari Habaib dan seterusnya, bukan bagian dari Habaib, tapi ada kelompok yang ini kan sudah tercatat. Nah, kita tidak mencoba terlibat di polemik itu ya. Kalau misalnya makam palsu ya bongkar aja, kalau memang itu tidak ada makamnya ya udah bongkar aja, itu sudah pidana kriminal, itu penipuan terhadap publik, dan pelakunya harus dihukum dengan segera dan dengan sepantasnya ya, sehingga menjadi pembelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan pembodohan pada masyarakat, memanfaatkan paradigma masyarakat yang kebetulan masih dari kita itu banyak yang terpikat dengan klaim-klaim mistis ya, bahwa ini tempat keramat, bisa untuk ini dan seterusnya. Ya nggak usah yang mati yang hidup kayak ponari dua kayak gitu ya. Itu parah itu. Itu ponari itu.
sekonyol itu orang percaya loh Pak. Gitu Penaris banget. Iya. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya, dan ini karena ini bukan hal baru dan ini masih terbukti manjur untuk beberapa pihak itu mendapatkan keuntungan ekonomi ya, materi dari balik isu-isu keramat-keramat itu ya tentu saja pasti akan ada yang terus memanfaatkan ya sebagian keyakinan masyarakat terkait dengan hal-hal yang mistis seperti ini untuk meraup keuntungan sesaat tanpa memperdulikan apakah itu di mata hukum benar atau salah, ataukah kemudian secara akidah itu menyesatkan atau tidak, kan seperti itu. Selalu ada akan seperti itu. Dari dulu juga kalau kita lihat sejarah di Indonesia sering kok terjadi seperti itu. Nah kemudian terkait dengan nasab ya sudah diserahkan saja pada ahlinya. Selama itu kemudian secara nasab terbukti otentik dengan dokumen-dokumen yang absah gitu ya. Manuskrip yang absah bahwa ini adalah anaknya dan sebagainya, ya sudah kita serahkan itu kepada ahlinya tanpa kemudian kita harus repot-repot berpolemik yang kemudian justru dampaknya itu menciptakan konflik horizontal, perpecahan, segregasi sosial gitu ya. Padahal kita sesama umat Islam. Betul. Ya, itu yang harusnya menjadi concern ya. Kenapa kemudian ada perdebatan soal nasab? Ya kalau memang faktanya ada. Jadi andai semisal ada orang yang mungkin disebut Habib atau Habib yang setelah diteliti secara ilmiah lah ya, secara by data, basic on data, oh ternyata dia itu tidak punya nasab dengan Rasulullah dan sebagainya, ya sudah itu ditunjukkan saja secara hukum. Jangan kemudian klaim-klaim sepihak dari kelompok-kelompok yang tidak berbasis hukum, karena kalau itu hanya klaim sepihak, asumsi-asumsi berdasarkan opini-opini, asumsi, framing-framing tertentu untuk tujuan yang barangkali mungkin di balik itu ada tujuan lebih besar, yang mungkin tujuan politis atau tujuan apa, yaitu justru akan menimbulkan perpecahan itu sama dengan kasus makam palsu tadi. Dan itu yang harusnya kita concern memperhatikan, mengapa umat ini kok tampaknya selalu disibukkan dengan perkara-perkara yang dalam tanda kutip remeh lah tidak substansial seperti ini, sehingga justru melupakan umat dari, kalau bahasa kita itu qadhiyah masiriyah, perkara utama yang sebenarnya justru mengintai mereka setiap saat, dan dampak negatif atau dampak fasad ya, kerusakannya itu terasa langsung gitu. Ya seperti Pak Wawa bilang tadi, dampak sistem yang ada yang kemudian membuat kita seperti, makanya tadi ketika ditanya kenapa di era yang segala sesuatu sudah canggih ya, teknologi kan sudah secanggih inilah, kita bisa menggunakan internet anywhere gitu ya, anytime gitu, dengan kita bisa mengakses segala macam fitur, ada AI dan sebagainya, masih ada sebagian masyarakat yang memahami perkara-perkara mistika. Ya kita luruskan ya, mistika itu tidak selalu yang kehantu-hantuan ya. Mistika itu sesuatu yang sebenarnya tidak logik, tidak saintifik, itu bisa disebut mistika. Ya mungkin kalau bahasa lebih netralnya itu goib, hal-hal goib yang kalau kemudian masyarakat itu hanya mengacu pada kola wakila, katanya ini katanya keramat itu kata-katanya tidak berbasis data, tidak berdasar di sejarah dan riset dan sebagainya, ya akhirnya seperti hari ini mudah sekali terombang-ambing dengan framing-framing tertentu gitu. Dan taruhlah misal ya, ini sebagai contoh, ini karena ya mungkin ya karena dalam tanda kutip kita dangkal literasi, ya kita miskin dalam hal wawasan, sehingga rasional kita menjadi lebih mudah terframing dengan sesuatu yang tidak logis kan ya, buat mereka yang mempercayai hal-hal yang keramat itu logis gitu. Nah kalau bagi kita umat Islam ya sebenarnya untuk logis atau tidak logis kan jelas. Rasulullah itu sudah mengatakan ya kalau segala sesuatu itu harus ada dalilnya kan. Entah itu terkait dengan hukum, entah itu terkait dengan suatu amal atau suatu keyakinan, harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya kan berarti bisa dikatakan itu menyimpang ya atau sesat ya. Kalau memang terkait dengan hal yang bersifat keramat, karomah lah bahasanya yang lebih tepat, itu ada dalilnya ya sudah kita pakai, kita yakini. Bagi yang meyakini, bagi yang kemudian memiliki perspektif lain dan
misalkan tidak memandang tidak ada itu namanya karomah dan sebagainya, dan dia memiliki dalilnya, ya silakan diyakini. Dan atas perbedaan atau khilafiyah terkait dengan karomah, dengan status wali dan sebagainya ini, selama kedua pihak yang pro dan kontra ini masing-masing memiliki dalil, ya perkara nanti mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, yang penting mereka punya dalil dan itu dipertanggungjawabkan secara dalil, ya kita hormati. Yang percaya bahwa ada karomah, ada wali dan yang memiliki karomah, ya kita hormati asal baik dalil. Bagi yang meyakini itu tidak ada dan sebagainya, kita hormati. Tidak perlu berantem asalkan juga sama-sama baik dalil. Nah, makanya kalau dalam Islam itu khilafiyah itu kan katanya Allah itu rahmat. Allah itu membebaskan kita berbeda pendapat. Berkhilafiyah itu bebas, boleh selama masing-masing memiliki basis dalil yang jelas. Ya pasti kalau hujah itu ada kuat, ada lebih. Tapi yang penting kan jelas. Tapi kalau soal keyakinan kan sama, kita sepakat. Dan itu harus mutawatir, harus 100%. Tidak boleh ada unsur dzon atau keraguan atau prasangka di dalamnya. Nah misalkan perkara terkait makam, karomah, wasilah dan sebagainya, silakan. Nggak perlu berdebat sampai musuhan. Nah yang meyakini itu silakan tunjukkan dalilnya, yang tidak meyakini tunjukkan dalilnya. Ya sudah selesai. Kamu dengan keyakinanmu, ya kita mengalir idiom lana amalana amalakum kan, ya bagi kami amal kami, bagi kamu, ya sudah selesai. Yang penting ada dalilnya, bukan debat kusir, bukan sok klaim sepihak. Seharusnya semudah itu, Pak. Iya, semudah itu kalau Islam. Kalau kita pakai Islam itu semudah itu. Ya, itu kalau catatan kita secara horizontal ya. Sehingga menjadi tidak aneh juga bahwa ketika dunia sudah begitu canggih masih ada sekelompok orang yang tadi karena satu kedangkalan literasi, kedua mungkin kurang mendapatkan edukasi secara proporsional dari para ulama, ya dari para cendekiawan, sehingga mereka terjebak pada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat terkait dengan perkara-perkara gaib ini gitu. Ya misal contoh yang pemirsa ya, misal ngomong karomah wali, ngomong karomah Gus Habib, ya siapa gitu. Pertanyaan yang paling logis kan mungkin bisa kita jawab dengan mudah adalah statusnya di hadapan Allah itu lebih tinggi mana antara Nabi dan Rasul dengan para kiai dan ulama itu? Lebih tinggi siapa? Jelas lebih tinggi Nabi dan Rasul kan? Untuk Nabi dan Rasul itu ada mukjizat. Sementara untuk para wali ada karomah. Nah kalau ukurannya mukjizat berarti karomah itu di bawahnya mukjizat. Nah kita tahu mukjizat itu adalah sebuah kejadian atau fenomena luar biasa yang hanya terjadi sekali itu karena satu konteks tertentu. Rasul itu bisa membelah bulan karena untuk membantah keraguan orang-orang kafir, ya, yang meminta bukti bahwa dia memang benar Rasul. Kasih petunjuk fenomena spektakuler, bulan terbelah. Yang namanya orang kafir tetap aja kafir kan gitu, tapi mukjizat Rasulullah itu membelah bulan itu ya sekali itu aja, tidak akan pernah diulang dan tidak sesuai dengan tidak selalu kalau Rasulullah aku pengen membelah bulan lagi, tidak begitu jalannya, ceritanya tidak begitu gitu loh. Atau misalkan Rasulullah itu dari sela-sela jari beliau keluar air sehingga sahabat ketika kondisi kering butuh berwudu bisa berwudu dan minum dari, ya itu terjadi itu aja. Musa membelah lautan ya sekali itu. Isa menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang dari kematian, ya sekali itu. Tidak terus kemudian bisa dijadwal. Didatangi orang, ya Rasul, tolong keluarkan air dari jarimu, aku haus. Tidak begitu. Cara kerja mukjizat itu tidak begitu. Nah, kalau cara kerja mukjizat itu memang atas izin dan kehendak Allah karena ada konteks tertentu. Lalu apalah karomah gitu loh. Kan harusnya cara kerja karomah lebih levelnya di bawahnya mukjizat, sehingga menjadi aneh ketika orang mengklaim dia punya atau diklaim punya karomah, lalu kemudian orang itu bisa berobat dia dengan berjadwal dan bermahar. Ini aneh. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa diklaim punya karomah melebihi Nabi dan Rasul punya mukjizat. Nabi dan Rasul aja nggak buka praktik kok. Ya ini logika sederhana kan ini. Coba kalau Rasulullah itu memang dia bisa menghendaki mukjizat setiap saat, harusnya ketika hijrah ke Madinah tidak perlu berbulan-bulan, tidak perlu berjalan bersiksa menghindari kejaran orang kafir, takut ya. Atau tidak perlu juga sembunyi di gua Sur.
Tidak perlu juga kemudian memerintahkan Ali menggantikan beliau tidur di ranjang beliau ketika digerebek oleh kafir Quraisy. Ya, kalau dia bisa dipakai siap-siap, dia keluaran aja pedang sakti, keluarkan aja angin ribut. Dan cara kerja kan tidak begitu. Dan terus sekarang kok ada orang biasa mengaku bisa begini. Nah, saya khawatirnya itu menjadi sebuah penyimpangan terkait akidah. Ya kita tahulah ya bahwa ada kekuatan gaib yang memang atas izin Allah juga itu bisa dimanfaatkan, tetapi Allah kan sudah melarang, jangan kalian bekerja sama dengan jin. Kita dilarang mendatangi kahin, kita dilarang mendatangi tukang tenung, tukang santet, kita dilarang mendatangi tukang ramal, itu kan sudah jelas. Karena apa? Karena memang itu ada, kemampuan itu ada berdasarkan pertolongan gaib dari kalangan jin yang itu Allah larang. Itu Allah memang, jadi gini logikanya, Allah mengizinkan itu ada, tapi Allah melarang itu dipakai. Kenapa? Karena seperti kata Harut dan Marut, bahwa kemampuan mereka melakukan sihir atas izin Allah itu sebagai ujian bagi orang beriman, gitu. Bukan kemudian malah dipakai dan justru yang mempraktekkan diklaim sebagai punya karomah, punya kesaktian, iso ngilang ra iso balik, iso kabur gak iso mudun. Nggak begitu. Tapi faktanya secara prihatin kita itu masih ada di tengah semua kecanggihan teknologi hari ini. Nah, bagi orang yang tidak paham itu, kita bikin AI, Pak. Dengan deepfake, Pak Karno kita munculkan dulu, udah mati itu Pak Karno kan? Kita munculkan dengan deepfake, lalu dia pidato, dia ceramah dengan teknologi AI. Wah, Pak Karno sakti sore, repot Pak. Nah itu yang fenomena yang memang kemudian harus kita pahami. Kita pahami itu terjadi, tapi kita luruskan. Masyarakat harusnya kita edukasi sehingga memiliki pemahaman yang utuh terkait fenomena-fenomena itu. Dan yang paling penting itu terhindar dari kesesatan akidah, karena bagaimanapun salah satu unsur yang wajib menjadi bagian keimanan kita kan iman kepada qada dan qadar. Baik dan buruk itu segala sesuatunya atas izin Allah dan berasal dari Allah. Tidak ada kebaikan tanpa izin Allah, tidak ada keburukan tanpa izin Allah. Jadi kebaikan itu bukan karena makam, kebaikan itu bukan karena karomah, kebaikan itu bukan karena status seseorang disebut wali atau kiai atau siapa. Kebaikan itu ya atas semata izin Allah. Dan kalaupun ada keburukan, misalkan usahanya itu seret atau nggak nikah ya itu takdir Allah yang kita harus sabari, kemudian kita jalankan kewajiban dari Allah itu apa? Ikhtiar, gitu loh. Takdir itu adalah kehendak Allah, tapi Allah ingat mewajibkan kita untuk ikhtiar. Kalaupun ikhtiarnya belum berhasil ya sabar. Berarti kita dituntut untuk belajar lebih, berusaha lebih keras lagi, mengusahakan lebih keras lagi. Kalaupun sampai bekerja keras, berusaha ikhtiarnya itu sudah pol-polan, tapi juga belum sukses, berarti itu memang kehendak Allah yang ingin mengangkat derajat kita dengan kesabaran dan kesungguhan dalam berusaha, meskipun takdirnya berkata lain. Dan kita itu kan tidak dihisap oleh Allah karena kaya atau miskin, tidak dihisap Allah itu karena kita itu sukses atau berhasil kan. Allah itu kan menghisap kita atas amal kita, apakah dalam setiap kebaikan kita itu bersyukur kepadanya, kemudian syukur itu diwujudkan dengan ketaatan kepadanya, ataupun ketika dalam situasi sempit sulit kita itu bersabar kepadanya, dan bentuk sabarnya adalah dengan tidak bermaksiat. Gitu loh. Contoh ya Pak ya, orang itu kalau usahanya susah, kalau dia sabar, dia tidak akan menipu lawan bisnis. Dia tidak akan menggelapkan atau korupsi uang pemerintah atau uang juragannya. Dia tidak akan memaksakan diri mengambil riba karena itu haram. Ya dia bersabar. Dengan cara apa? Tetap berusaha mencari peluang, mencari nasihat, konsultasi dengan orang-orang yang sudah lebih sukses. Ya sampai kemudian dia benar-benar terbukti berhasil atau gagal. Tapi nilainya kan bukan di gagal dan berhasilnya. Nilainya adalah kesabaran dia untuk mengusahakan itu loh. Itu kan yang berpahala di situ. Ya termasuk ini tadi. Maka inilah yang menjadi kegagalan negara. Kalau pertanyaan tadi misal Pak tanya kenapa ini terjadi? Inilah kegagalan negara dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada umat dalam segala macam cara misalkan dengan sistem pendidikan yang berbasis pada syariat, berorientasi kepada akidah sehingga kemudian masyarakat itu memiliki akidah yang kokoh, yang lurus, sehingga tidak mudah terperdaya oleh mistika-mistika semacam ini. Kemudian masyarakat itu diberikan sebuah ini Pak, kadang-kadang nilai ekonomi diberikan sebuah jaminan
terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar dia. Sandang, pangan, papannya, keamanan, kesehatan dan pendidikannya. Penting ya. Orang itu kan kalau kita itu kalau jenengan atau saya ya, kalau kita berusaha dengan mudah, bisa kita jual terus laris, kan nggak akan macam-macam Pak ya. Kita nggak usah ke kuburan, kita nggak usah minta doa siapa-siapa ya. Mau kita usaha aja sudah bisa. Orang itu datang ke tempat yang katanya keramat, orang itu datang ke tempat seseorang katanya punya karomah dan sebagainya, karena dia sudah apa? Buntu. Dia usaha tetap gagal, dia sudah ikhtiar tetap gagal, dan ketika tidak memiliki kesadaran iman yang utuh, ya dia akhirnya kan mencoba peruntungan, mengadu nasibnya itu kepada orang-orang seperti atau tempat-tempat seperti itu tadi. Ya kalau berdoa kan di mana aja bisa berdoa. Kita itu kan oleh Rasul sudah diajarkan berdoa itu kan ada tempat mustajab. Tempat mustajab itu ya raudhah, di di Ka'bah itu ya, di Multazam itu kan tempat-tempat yang memang mustajab berdoa. Ada waktu yang mustajab di sepertiga malam terakhir, di waktu antara azan dan iqomah, gitu kan ya. Di setiap selesai sholat atau bahkan di kondisi-kondisi yang kita sedang teraniaya, gitu ya. Dan kita bisa minta juga doa pada orang-orang yang soleh. Tentu saya kalau minta doa orang itu yang masih hidup dong. Nah kita minta doa orang mati ya. Ini apa? Lah orang mati aja butuh pertolongan doa kita, gitu loh. Rasulullah kan, ya kamu kalau ada orang mati doakan, hadiahkan bacaan Fatihah kamu, hadiahkan baca Yasin kepada dia, itu menjadi tambahan kebaikan buat dia. Lah kok malah kita mintai? Kasihan kan, gitu. Apalagi kalau dia orang solehnya tuh soleh klaim-klaiman, nggak tahu betul sejarahnya apa dia soleh benar. Satu khawatirnya dia mungkin namanya Arab, misal ada beneran ya, di situ ada makam ada orangnya gitu ya, namanya Arab, apalagi kemudian dikasih klaim embel-embel HPI misal, ini misal saja ya, terus kemudian karena dia sudah mati lalu ada klaim sepihak yang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apakah klaim itu benar tidak, lalu kita berdoa di situ. Kan tidak semua orang Arab itu orang soleh Pak. Abu Jahal itu orang Arab. Abu Jahal itu orang Arab. Muhammad bin Salman yang membiarkan Gaza dinistakan Israel itu orang Arab. Gak mesti oleh orang Arab itu karomah. Nah, itu makanya harus bertanggungjawabkan. Kita kan harus tahu. Jadi ya karena kepepet kan akhirnya. Nah, karena apa? Negara tidak menjamin. Coba kalau orang itu dia sudah nggak bingung mikirin besok makan apa, dia tiap bulan tidak bingung untuk bayar anaknya sekolah, dia tidak bingung kalau sakit ke rumah sakit, dia sudah nggak bingung lagi, kan dia tinggal apa? Ya dia memiliki kewajibannya, laki-laki kewajibannya bekerja mencari, ya sudah bekerja mencari apa, tanpa ngoyo-ngoyo banget gitu loh. Berbisnis dengan sehat, dengan syar'i, tidak perlu mengambil bisnis batil gitu kan? Kenapa? Sudah terpenuhi nama negara, nggak peduli tua muda, diberi kaya miskin, dipenuhi semua kan oleh negara gitu. Nah, berarti ini kan kegagalan negara satu di bidang pendidikan. Tidak berhasil menghasilkan masyarakat yang umat yang kemudian utuh, kuat, kokoh akidahnya sehingga tidak mudah tersimpangkan oleh pemahaman-pemahaman yang mistis-mistis yang menyesatkan seperti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, negara menjamin kesejahteraan mereka sehingga mereka tidak berputus asa kemudian menyandarkan nasibnya kepada perkara-perkara mistis, klinis seperti ini. Gitu. Jadi ya apa demokrasi itu jadi sumber masalah. Ya karena sistem demokrasi yang diadopsi oleh negara ini kan menyebabkan sistem pendidikannya seperti ini, sekuler, materialistis, jauh dari nilai-nilai syara gitu. Yang menyebabkan masyarakat itu harus berjibaku baku hantam untuk memperebutkan remah-remah ekonomi. Sampai tego ngapusi loh, bikin banyak kurang tego apa Pak ya? Dia itu bikin makam, tidak satu, kadang dua dulu. Begitu banyak orang datang ditambahin, sampai makanya yang di Brebes itu awalnya cuma 2 atau 3 gitu. Nah sudah banyak jamaah yang datang berjari tambah jadi 8, dibikinkan nama. itu kan karena tadi mereka itu harus mencari sendiri ekonomi, bahkan yang hajat yang paling asasi, mereka harus berjibaku sendirian gitu loh Pak. Tego kan akhirnya. Terus yang punya biro travel, yang punya elef, punya bis tego ngapusi, dibumbui dadi combe. Ono karamat kok. Tonggoku pengen mari rono lorone mari. Harus akhirnya jadi kompleks, memanfaatkan dalam tanda kutip ketidaktahuan umat dan keimanan ya, dan ketidakbecusan negara memelihara umat memelihara masyarakat, jadilah bisnis-bisnis yang atau modus-modus yang menyesatkan. Jadi
ini kita prihatin, Pak. Iya, Kita prihatin. betul, iya. Satu sisi kita prihatin ketika masyarakat masih saja banyak terperdaya Iya. dengan isu seperti ini, dan ya saya mohon masyarakat lebih open minded, berpikir dengan lebih terbuka, Iya. by data, Iya. by scientific ya, dengan Iya. kajian ilmiah, kajian histori. Iya. Terkait masalah histori kan orang Iya. meninggal itu berarti kan histori, Pak, ya, sejarah ya. Sehingga kita tidak mudah kemudian terjebak dengan modus seperti itu. Dan Ya. yang paling tidak kita inginkan adalah terjebak pada polemik, kontroversi yang berujung pada segregasi tadi, Ya. perpecahan. Perpecahan. Kita ini umat Islam itu sudah banyak hal yang membuat kita itu hari ini itu tidak bisa bersaudara dengan penuh kasih sayang. Nggak usah ditambah-tambah dengan perkara-perkara yang Ya. seperti itu. Dan Ya. tolonglah negara, Ya. please deh negara Ya. dengan segala pemangkunya. Kita tegaskan lagi ya, negara ya harus berperan ya, Pak. Ini akibat kalian. Ya. Ya gimana pun pemainnya di lapangan itu siapa aja yang menyebabkan ini terjadi, tapi sumbernya adalah kalian yang masih kemudian kekeh bebal mempertahankan sistem demokrasi yang jumpalitan ini, membuat kita itu semua jumpalitan, Ya. bahkan dengan perkara-perkara yang remeh-temeh Ya, itu betul. ribut di sosial media. Semua ini klub sampai kemudian ada yang somasi ke salah satu stasiun TV karena itu bertentangan dengan pihaknya, kontra dengan wah, opo sih Rek? Gitu ya. Ya. Kita itu masih banyak hal yang lebih penting gitu yang harus Ya. kita diskusikan dengan Ya, dengan ya. dengan cerdas, dengan cermat. Cerdas cermat ya, jangan Pak Harto dulu ya. Oke. Gitu Pak Wawa. Oke, sebelum ini ditutup ada apa closing statement dari Pak Arifut? Kalau dari saya ya hampir sama seperti Pak Amin ya. Jadi saya sangat-sangat miris ketika melihat masyarakat Islam hari ini kita terpecah sekian banyak, bahkan kita saling Ya. saling menghujat satu sama lain. ya. Jadi kita juga selain menghujat itu kita saling apa ya? Sesama Muslim itu iri-irian. Iya. Jadi saling berprasangka buruk ya. Iya. Ya. Jadi Suudzon gitu ya. Jadi susah ya. Jadi untuk memecah belah kita itu sebenarnya sangat gampang. Kesukuan Ya. dan apapun itu sangat gampang sekali Ya. kalau seandainya ideologi kita sebagai umat Islam itu tidak kita gunakan. Ini yang Ya, ya. sangat-sangat ini ya prihatin. Ya. Saya kira itu aja. Oke, monggo Pak Amin. Ya baik. Statement. Karena ini channel politik, maka publik harus memahami situasinya dengan baik. Tapi kita tidak semata-mata menyalahkan publik ataupun pihak yang terlibat dalam perkara-perkara yang kontroversial seperti ini. Ya. Tapi kita tunjukkan telunjuk kita itu ya satu-satunya yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Negara dengan aparaturnya dalam ini adalah Ya. kita minta ketegasan aparat penegak hukum. Ya sudahlah, kalau sudah ada fenomena nggak usah nunggu rame lah sebenarnya, nggak usah nunggu rame, nggak usah nunggu saling hujat, saling somasi, saling tuntut. Kalau memang ada yang janggal itu di desa itu ada perangkat seperti Babin Kapling, Babinsa, Bakes Bangpol itu Pak, kalau memang ada kejanggalan itu langsung diteliti, langsung diobservasi, dianalisa supaya tidak sampai menjadi sebuah kisruh gitu. Kita itu kan gitu, kisruh baru wah tergopoh-gopoh lalu kepahlawan kesiang. Enggak lah, itu cara-cara primordial, cara-cara apa namanya kuno lah. Ya itu sudah primitif. Kita tuh bangsa yang didik umat ya, umat yang didik untuk cerdas. Kita tuh sudah punya basis Quran dan Sunnah. Basis syariat ya yang membahas segala macam satu A sampai Z ya. Yang kemudian kalau kita berbasis pada keduanya, kita tidak akan terjebak pada fenomena ataupun realita yang menyesatkan. Kita tidak akan berpihak pada siapapun. Kalau memang itu ada sebuah modus penipuan, maka masuk bongkar, tangkap pelakunya, tuntaskan secara hukum supaya masyarakat jerah ya, dan tidak mengulangi hal yang kejahatan yang sama. Dan kemudian ketika ada polemik terkait dengan nasab ya teliti saja secara saintifik, secara histori apakah itu benar nasabnya atau tidak. Kalau sudah ada kesepakatan ya sudah kita pakai kesepakatan itu, karena itu sudah dirilis oleh ahlinya. Tidak ada hak bagi kita untuk membantah kalau kita bukan ahli. Gitu kan ya, kita sepakati saja. Kalau ada kegagalan mereka bertanggung jawab. Kemudian terakhir negara. Ya nanti ada yang bilang kok mesti ujung-ujungnya negara yang salah. Nah ya memang negara itu yang punya kuasa mengatur dan menghukum. Jadi kalau negara itu
membuat aturan yang tepat, ya kan masyarakat atau umat ini kan nggak salah jalan. Ya. Kalau pernah dengan salah jalan, negara punya perangkat hukum yang tegas kan, memaksa mereka untuk kembali ke jalannya. Benar. Maka tadi kita singgung sistem pendidikan yang tepat, ya kemudian juga sistem sosial, ekonomi yang tepat sehingga orang itu akidahnya itu kokoh, tidak menyimpang, kemudian hidupnya itu kemudian sejahtera sehingga tidak harus memohon sesuatu pertolongan dari tempat-tempat yang mistis-mistis, keramat-keramat tadi gitu ya. Dan negara itu harus tegas kalau ada yang menyimpang seperti modus makam palsu, bongkar, kemudian dukung pelakunya sampai jera dan masyarakat itu tidak mengulangi kejahatan yang sama. Dan negara menjalankan fungsi pelayanannya, menjamin kesejahteraan, ya. Dan ini yang kemudian selama ini terbukti gagal oleh demokrasi, karena demokrasi itu tidak menjamin itu semua. Demokrasi itu membuat masyarakat itu sekuler, materialistis, dan demokrasi membuat masyarakat itu berjibaku, baku hantam mencari penghidupan sendiri sehingga mereka mudah terjebak dengan hal-hal seperti ini. Dan kenapa? Ya karena demokrasi itu hanya sekedar basa-basi tanpa solusi. Ya, ini pemirsa, netizen dan netizen, ini statement dari saya. Keramat yang disebut-sebut berulang-ulang tadi, keramat itu adalah kram yang teramat sangat. Oleh apa? Oleh sistem yang jumpalitan yang kita jalani sekarang. Oke, pemirsa, netizen dan netizen, kita akan ketemu lagi di channel Babat minggu depan, Basa Basi Demokrasi. Terima kasih Pak Arifut, terima kasih Pak Amin, dan selalu diingat, kebutaan yang paling merusak adalah buta politik. Sekian pemirsa Babat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan. Oh iya, jangan lupa kasih jempol atau like dan subscribe. Pemirsa, jangan lupa. Dan satu lagi, dibagi atau di-share gitu.